Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Klaten, Boyolali, dan Magelang. Ketinggian Gunung Merapi mencapai 2.930 meter di atas permukaan laut dan dianggap sebagai gunung api paling berbahaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian para ahli, Gunung Merapi akan mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Sejak tahun 1548, Gunung Merapi tercatat mengalami erupsi sebanyak 68 kali. Nama Merapi diambil dari penyingkatan antara Meru yang berarti gunung dan api, sehingga secara bahasa Merapi dapat dimaknai sebagai gunung api. Gunung Merapi menjadi gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan Pulau Jawa dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Secara geologis, pembentukan Gunung Merapi disebabkan karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak di bawah lempeng Eurasia sehingga memunculkan aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Sama seperti gunung-gunung lain di Indonesia, Gunung Merapi juga memiliki kisah mitologi tersendiri terkait dengan pembentukannya. Konon menurut cerita yang beredar di masyarakat, Gunung Merapi adalah penyeimbang Pulau Jawa agar tidak miring. Alkisah dahulu Pulau Jawa adalah pulau yang miring. Para dewa di Kahyangan berencana menyeimbangkan Pulau Jawa dengan memindahkan sebuah gunung di laut selatan, yaitu Gunung Jamur Dipa. Menurut cerita masyarakat setempat, dahulu daerah yang kini ditempati oleh Gunung Merapi masih berupa tanah datar. Oleh karena suatu keadaan yang sangat mendesak, para dewa di Kahyangan bersepakat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang ada di laut selatan ke daerah tersebut. Namun setelah dipindahkan, Gunung Jamur Dipa yang semula hanya berupa gunung biasa atau tidak aktif berubah menjadi gunung berapi. Apa yang menyebabkan Gunung Jamur Dipa berubah menjadi gunung berapi setelah dipindahkan ke daerah tersebut? Mari kita simak kisahnya dalam video berikut ini. Alkisah Pulau Jawa adalah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon pulau ini pada masa lampau letaknya tidak rata atau miring. Oleh karena itu, para dewa di Kahyangan bermaksud untuk membuat pulau tersebut tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Maka disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di laut selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di daerah di mana Gunung Jamur Dipa akan ditempatkan, terdapat 2 orang empu yang sedang membuat keris sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para dewa terlebih dahulu akan menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain, sehingga tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Raja para dewa, Batara Guru pun segera mengutus Batara Narada dan Dewa Penyarikan beserta sejumlah pengawal dari istana Kahyangan untuk membujuk kedua empu tersebut. Setibanya di tempat itu, utusan para dewa langsung menghampiri kedua empu tersebut yang sedang sibuk menempa sebatang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam. Betapa terkejutnya Batara Narada dan Dewa Penyarikan saat menyaksikan cara Empu Rama dan Empu Pamadi membuat keris. Kedua empu tersebut menempa batangan besi membara tanpa menggunakan palu dan landasan logam, tetapi dengan tangan dan paha mereka secara langsung. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan mereka pukulkan pada batangan besi membara itu, terlihat percikan cahaya yang memancar. "Maaf empu, kami utusan para dewa ingin berbicara dengan empu berdua," sapa Dewa Penyarikan. Kedua empu tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan kemudian mempersilahkan kedua utusan para dewa itu untuk duduk.
"Ada apa gerangan Pukulun? Ada yang dapat hamba bantu?" tanya Empu Rama. "Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu," jawab Batara Narada. "Apakah permintaan itu?" tanya Empu Pamadi penasaran. "Semoga permintaan itu dapat kami penuhi." Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. "Maafkan hamba Pukulun, hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Pukulun ketahui bahwa membuat keris sakti tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat," jelas Empu Rama. "Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring," kata Dewa Penyarikan. "Benar," kata Dewa Penyarikan, "Empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk Empu berdua," bujuk Batara Narada. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. "Maaf Pukulun, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat sementara pekerjaan ini belum selesai, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu," kata Empu Pamadi. Melihat keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyaringan mulai kehilangan kesabaran. Oleh karena mengemban amanat Batara Guru, mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. "Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini," ujar Batara Narada. Kedua empu tersebut tidak takut dengan ancaman itu karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Tak ayal pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meskipun dikeroyok oleh dua dewa beserta bala tentaranya, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melaporkan kepada Batara Guru. "Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua orang itu. Mereka sangat sakti mandraguna," lapor Batara Narada. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi murka. "Dasar memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran," ujar Batara Guru. "Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu," seru Batara Guru. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu segera meniup gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Jamur Dipa hingga melayang-layang di angkasa, dan kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh Gunung Jamur Dipa hingga tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara itu, perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Demikianlah cerita sejarah legenda asal mula Gunung Merapi dari Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita dalam video ini, bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat akan mendapatkan celaka seperti halnya Empu Rama dan Empu Pamadi tersebut. Oleh karena enggan mendengar nasihat para dewa, akibatnya mereka tewas tertindih Gunung Jamur Dipa. Semoga kisah dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.